Bab 542. Aku menyukaimu. Oh. Mendengar kata-kata ini, utusan dewa terlihat agak kaget. Kalau begitu, maksudmu kamu memang sengaja datang ke organisasi Tongfang? Utusan dewa bertanya kaget, aneh, kamu kenapa bisa mencari ke sini? Erik berkata dingin, jangan banyak omong kosong, lepaskan orangku, aku boleh tidak membunuhmu. Mendengar kata-kata ini, utusan dewa tidak bisa menahan tawa dan berkata, kekuatanmu lumayan. Tunggu, kamu datang untuk mencari perempuan itu. Kalau begitu, tanda di tubuhnya juga diberikan olehmu. Erik menyipitkan matanya dan berkata, benar, kamu yang menghapus tanda itu, kan? Utusan dewa tertawa, tanda itu terlalu menonjol, jadi aku menghapusnya, tapi takutnya kamu akan kecewa, perempuan itu sudah mati. Rohnya sudah dihisap oleh ketua, sekarang dia mungkin sudah menjadi sebuah kerangka. Omong kosong. Erik mengumpat, aku bisa merasakan keberadaannya dengan jelas. Utusan dewa mendecak lidah, sayang sekali, tidak berhasil membohongimu. Tapi segera, tidak lama lagi dia akan menjadi makanan ketua, sedangkan kamu seharusnya juga akan jadi seperti dia. Aku. Erik tertawa dingin, hanya karena kamu seorang Grand Superior Master. Utusan dewa tertawa keras, kamu sekarang sudah kuikat, masih berani membual. Terikat. Erik menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin mendapatkan informasi darimu. Kemudian, aura tubuh Erik menguat, terdengar suara ledakan, kain putih itu langsung robek. Utusan dewa berkata dengan nada kaget, kekuatan yang sangat besar, ternyata kamu adalah seorang Grand Superior Master, pantas saja bisa membunuh begitu banyak bawahanku. Erik malah mendengarnya bicara, dia berkata kepada ketua partai Yin Ming, bagaimana dengan tubuh ini? Ketua partai Yin Ming berkata dengan semangat, boleh. Dia adalah seorang Grand Superior Master, asalkan aku mendapatkan tubuhnya, aku juga seketika bisa kembali ke tingkat Grand Superior Master. Baik, kalau begitu aku sisakan tubuhnya untukmu. Kemudian, Erik melangkah selangkah ke depan, kekuatan yang amat sangat besar seketika meledak. Setelah merasakan kekuatan yang sangat besar ini, ekspresi utusan dewa itu seketika berubah. Sangat kuat. Dia bergumam, kemudian dia mengibaskan tangannya, dari lengan pakaian putihnya seketika muncul dua kain putih yang panjang. Erik langsung menangkap kedua kain itu. Tenaganya yang besar membuat utusan dewa tidak bisa bergerak. Kening utusan dewa berkerut, dia belum sempat menyadari apa yang terjadi, Erik sudah mendekat dan satu tinju melandas di dadanya. Serangan tinju ini langsung menghancurkan tulang dadanya, dia terus-menerus batuk darah, seluruh tubuhnya masuk ke tanah. Cari mati. Utusan dewa itu murka, auranya seketika meningkat, kain-kain putih panjang menari di udara. Kain putih ini meskipun terlihat lembut, tapi keras seperti rantai, kain-kain putih itu menyerang tubuh Erik. Erik berdiri tegak di tempat, tidak bergerak sama sekali, membiarkan kain-kain putih itu memukul tubuhnya. Utusan dewa itu merasa kaget ketika menyadari bahwa ilmu sihir yang dia pakai sama sekali tidak mempengaruhi anak muda ini. Kain-kain putih itu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh Erik. Sudah sampai giliranku. Ekspresi Erik berubah dingin, dia meluncurkan sebuah tinju, aura emas langsung memukul utusan dewa itu masuk ke tanah. Utusan dewa ketakutan ketika mengetahui di depan Erik, dia sama sekali tidak ada kekuatan untuk menyerang balik. Siapa? Kamu. Utusan dewa itu berkata ketakutan. Aku ayahmu. Erik langsung menarik roh utusan dewa keluar, kemudian berkata dingin, kalau Bella tidak apa-apa, maka organisasi Tongfang mungkin masih punya kesempatan bertahan. Tapi kalau dia kehilangan satu helai rambut pun, maka hari ini adalah hari di mana organisasi Tongfang musnah. Kemudian, Erik mengerahkan cahaya emasnya dan langsung memusnahkan roh utusan dewa ini. Setelah itu, Erik menggunakan kesadarannya dan mengeluarkan roh ketua partai Yin Ming. Dia menunjuk tubuh utusan dewa ini dan berkata, untukmu. Tapi kuperingatkan, kalau kamu berani macam-macam, jangan salahkan aku tidak sungkan. Ketua partai Yin Ming segera mengangguk, Tuan Qin, Anda tenang saja, aku tidak ada maksud mengkhianati Anda. Meskipun ketua partai Yin Ming berkata begitu, tapi Erik tahu dengan jelas,
Kalau kekuatan ketua partai Yin Ming ini kembali lebih cepat dari kecepatan Erik berkembang, maka ketua partai Yin Ming akan mengkhianatinya kapan saja. Roh ketua partai Yin Ming masuk ke tubuh. Dia sangat familiar dengan penggabungan roh dan tubuh. Tidak lama kemudian, dia sudah bisa mengendalikan tubuh ini dengan sempurna. Hahaha. Ketua partai Yin Ming tidak bisa menahan tawanya. Ini baru namanya lahir kembali. Aku, Dayton Yin, sudah hidup kembali. Erik mengangkat tangannya dan mengetuk kepala ketua partai Yin Ming, kemudian berkata, "Namamu Dayton Yin." "Benar." Dayton Yin berkata dengan bangga, "Di saat kekuatanku berada di puncak, para murid dan anggota partai Yin Ming memanggilku Kaisar Yin." Yindi, bacanya sama dengan alat kelamin pria. Erik, ibumu sangat pintar memberi nama. Di saat ini, Erik tiba-tiba merasa aura Bella mulai melemah, sedang menghilang sedikit demi sedikit. Celaka. Ekspresi Erik berubah, dia tidak berani mengulur waktu lagi, dia langsung menggunakan jurus penyingkat jarak dan bergegas menuju aula yang terbuat dari batu. Di dalam aula, ratusan murid kepercayaan terus menggumamkan mantra, seperti sedang menjalankan sebuah upacara. Sedangkan bayangan hitam itu sedang menghisap roh Bella yang pada dasarnya lemah dan kurus, tubuhnya seketika menjadi semakin kurus, tinggal kulit dan tulang. Auranya juga semakin lama semakin menghilang, dia berada di batas hampir pingsan. Boom! Di saat ini, sebuah tinju emas langsung menghancurkan aula ini, dan kemudian melesat ke bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tidak sempat menghindar dan mundur beberapa langkah karena serangan ini. Erik berdiri di pintu, ketika dia melihat Bella yang lemah, ekspresinya seketika berubah. Organisasi Tongfang. Erik mengepalkan tangannya, dia terbang ke depan Bella dan memeluk tubuhnya. Setelah melihat Erik, Bella seketika tersenyum. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan susah payah, "Dasar gila. Kamu kenapa baru datang sekarang? Aku sudah mau mati. Jangan bicara sembarangan." Erik memarahinya, "Ada aku tidak akan membiarkanmu mati." Bella tiba-tiba menangis keras, matanya yang cantik saat ini agak masuk ke dalam, air matanya terus mengalir. Dia memeluk erat Erik dan berkata dengan susah payah, "Sebelum meninggal, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Kalau tidak sekarang, maka sudah tidak sempat. Jangan bicara sembarangan." Erik berseru, "Setelah aku membunuhnya, aku akan membawamu pulang. Kamu tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu. Jangan bergerak." Bella malah menggenggam erat lengan Erik, wajahnya pucat pasi, keningnya berkerut, kelihatannya sangat kesakitan. "Dengarkan aku." Bella berkata dengan susah payah, "Ada sesuatu yang sudah kusembunyikan di dalam hatiku sejak dulu, kalau tidak kukatakan sekarang, takutnya sudah tidak ada kesempatan." Ekspresi Erik sangat dingin, dia menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan api kemarahan. "Katakan, aku mendengarkan." Erik menghirup nafas dalam dan berkata dengan suara kecil, Aku menyukaimu." Bella menggunakan hampir seluruh tenaganya baru berhasil mengatakan kalimat ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.